Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa belajar dan surah Al-Fatihah. Dengan harapan agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat pahala di sisi Allah. Amin. Sudah siap semuanya? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mohon didengarkan namanya. Oke, yang pertama Adelia. Oke, hadir. Andi Nurashifa. Ada? Oh, ya, hadir. Febrina Putri. Oke, hadir. Dan Nuraziza. Oke, hadir. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir ya. Baik. Anak-anak, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah tadi malam ada yang belajar? Oke, baik. Semuanya belajar ya. Berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, betul? Sepertinya ada yang bersemangat, tapi ada yang terlihat lesu juga. Oke. Agar semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Setuju? Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas materi terkait beriman kepada malaikat. Adapun poin-poin yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Dan yang keempat, yaitu nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat menghafalkan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat dan perilaku malaikat. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dan kalian semua bebas untuk menjawabnya. Di sini ada yang sudah tahu apa sih itu malaikat? Oke, Adelia? Ya, betul sekali. Jadi, malaikat itu merupakan
makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ada lagi? Oke, Nur Aziza? Ya, betul sekali. Malaikat merupakan makhluk Allah yang mencatat amal manusia. Oke, baik. Sebelum Ibu jelaskan terkait definisi iman kepada malaikat, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu masuk ke rukun iman yang keberapa? Oke, betul sekali. Iman kepada malaikat masuk ke rukun iman yang kedua. Oke, baik, Ibu akan jelaskan terkait definisi iman kepada malaikat. Nah, iman itu sendiri artinya percaya dan yakin. Sedangkan iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan Allah tugaskan mereka untuk mengurusi berbagai urusan. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membacakan terkait dalil Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Tapi Ibu akan tulis di papan dan setelahnya kita baca bersama-sama. Oke? Oke, baik. Sekarang perhatikan di papan. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Oke, baik. Jadi, anak-anak, walaupun kita sebagai umat muslim tidak pernah melihat, walaupun malaikat itu merupakan makhluk yang goib dan kita tidak pernah melihat dan bertemu dengan mereka, tapi kita diwajibkan untuk mengimani, yakin dan percaya kepada malaikat bahwa mereka itu ada. Oke, jadi tadi kita sudah menjelaskan terkait definisi iman kepada malaikat, dan yang kedua tadi tentang dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait sifat dan perilaku sifat dan perilaku malaikat. Oke, yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat tidak pernah makan dan minum. Dan yang ketiga, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Adelia, mau bertanya? Oke. Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi pertanyaannya, apakah benar Bu, malaikat itu hanya ada 10? Jadi, jawabannya, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti malaikat itu ada berapa. Tapi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW sedang Isra Miraj dan beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya malaikat itu sangatlah banyak. Tapi dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan di sana itu hanya ada 10, tapi sebenarnya sangatlah banyak. Dan memang yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Pasti di sini sudah ada yang tahu nama-nama dan tugas malaikat. Sudah tahu semua? Oke, ada yang tahu, tapi sebagian ada yang belum. Oke, jadi untuk lebih memudahkan kalian dalam mengetahui tugas dan nama-nama malaikat, Ibu punya tipsnya, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Ibu punya lagu, dan kalian bisa mengikutinya. Oke, boleh ya Ibu mulai? 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Kesatu Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua Mikail memberi rizki pada umat manusia.
Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, baik, alhamdulillah. Untuk nama-nama dan tugas-tugas malaikat lebih mudah dihafalkan ya tadi. Kalau misalnya ada yang kesulitan dalam menghafal, mungkin perlu metode yang baru. Seperti tadi Ibu menyanyikan terkait nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Jadi kedepannya Ibu harap agar anak-anak sekalian bisa lebih fasih dalam menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Oke, baik anak-anak. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait materi beriman kepada malaikat. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan membuka games yang sangat seru, yaitu nama gamesnya Make a Match. Jadi, Ibu harap kalian dengarkan baik-baik. Ibu akan menjelaskan terkait games Make a Match ini. Jadi permainannya nanti Ibu akan membagikan kartu-kartu kecil. Nah, kartu ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada kartu yang berisi nama-nama malaikat dan ada kartu yang berisi tugas-tugas malaikat. Nah, kalian semua akan mendapatkan 1 kartu saja. Jadi masing-masing siswa mendapatkan 1 kartu saja. Ada yang dapat nama malaikat dan ada yang dapat tugas-tugas malaikat. Nah, tugas kalian sebentar, kalau Ibu sudah suruh untuk mulai, maka kalian berdiri dan mencari pasangan yang cocok. Contohnya, misalnya, Adelia, kamu mendapat kartu yang berisikan nama malaikat, yaitu malaikat Jibril. Maka tugas kamu mencari tugas dari malaikat Jibril itu ke teman kamu. Jadi tugas malaikat Jibril itu kan menyampaikan wahyu. Jadi kamu mencari pasangan yang cocok yang kebetulan memegang kartu yang berisi tugas malaikat Jibril itu. Oke? Nah, sudah paham sampai di sini? Dan ingin ditanyakan? Oke. Kalau misalnya kalian sudah bertemu dengan pasangan kartu kalian masing-masing, teman kalian, maka sebentar Ibu harapkan kalian duduk berdasarkan pasangan kalian masing-masing. Dan sebentar Ibu akan merintahkan kalian untuk berdiri dan membacakan dengan lantang. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Oke, berarti sudah paham ya? Dan Ibu harap jangan ada yang berebutan. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh bertanya. Baik, Ibu berikan waktu 5 menit, cukup ya? Oke, cukup? Dimulai dari sekarang. Oke, baik, jadi waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan menyebutkan nama malaikat yang mendapatkan kartu itu berdiri bersama dengan pasangannya. Oke, yang pertama itu malaikat Jibril. Silahkan. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sehingga sampai di sini sudah dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian, beriman kepada malaikat berarti kita yakin dan percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu benar-benar ada. Dan kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian, apalagi tadi? Oke, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka merupakan makhluk Allah yang selalu patuh terhadap perintah-perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kemudian yang terakhir tadi, materi terkait nama-nama dan tugas-tugas malaikat, ada 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya
Ya betul, menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya itu mengatur rezeki. Kalau misalnya malaikat Raqib dan Atid, itu tugasnya apa? Ya betul sekali, jadi malaikat Raqib dan Atid itu tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Oleh karena itu, anak-anak, kalau misalnya kita benar-benar yakin bahwa malaikat itu mencatat setiap perbuatan kita, maka kita akan selalu berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Baik anak-anak, Ibu minta sekarang coba renungkan dalam hati kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian semua tahu bahwa semua amal kalian dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, apakah dari kalian semua di sini masih ada yang malas untuk melaksanakan sholat? Ada? Insya Allah tidak ada. Karena kalau misalnya Ibu lihat-lihat, insya Allah di dalam kelas ini calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di sini Ibu ingin mengingatkan bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Jadi kalau misalnya sampai sekarang masih ada orang yang meninggalkan sholat, berarti harus dipertanyakan keimanannya. Karena Allah menciptakan manusia itu hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk mencari bekal, untuk kemudian dibawa pulang ke akhirat. Anak-anak, mungkin sampai saat ini kita merasa bahwa kita masih sehat walafiat, tapi kita tidak tahu di menit berikutnya, jam berikutnya, dan esok hari atau lusa kita masih hidup atau tidak. Oleh karena itu, usahakan kita selalu melakukan amal soleh kebaikan agar ketika kita wafat, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi coba renungkan, kalau misalnya pulang dari kelas ini sebentar, coba renungkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Oke? Itu akan menjadi bahan pengingat bagi kalian semua dan Ibu juga. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua sedang berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebetulan karena Ibu lihat-lihat juga jam sudah akan berakhir, jadi mungkin Ibu akan segera tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap semoga Allah menanamkan iman yang kuat di hati kita semua, sehingga kita bukan hanya tahu nama-nama malaikat saja, tapi kita juga semakin takut untuk berbuat dosa dan semangat dalam melakukan kebaikan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, saya harap ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak atas semangat belajar kalian hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan selalu diamalkan setiap hari. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.